Assalamualaikum from Mecca. Tapi guys, karena kami melakukan tata cara umroh haji seperti ini, kami diharuskan membayar dam berupa menyembelih 1 ekor kambing. Hah? Kok bisa? Kenapa? Assalamualaikum. Halo guys. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala jenis penyakit ya. Amin. Saat ini kepastian tentang keberangkatan haji tahun 2020 masih abu-abu nih guys. Masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Mengingat sampai sekarang pun mereka masih menutup akses dari negara luar untuk menuju ke Mekah dan Madinah. Ya, semoga saja pandemi corona ini segera berakhir ya. Jadi ibadah haji tahun 2020 bisa dilaksanakan secara normal. Tapi kita harus tetap optimis dan positif guys. Semangat untuk berangkat haji, jangan sampai padam. Nah, melanjutkan cerita dari episode lalu, pada tanggal 25 Juli tahun 2019, aku dan Mama akhirnya sampai juga nih di Mekah. Kami sampai pada dini hari dan besok paginya langsung pada jam 6 pagi kita berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh wajib. Umroh wajib ini hanya dilakukan 1 kali selama rangkaian ibadah haji. Setelah itu kita boleh umroh beberapa kali lagi secara mandiri, tetapi hukumnya hanya sunnah. Ngomong-ngomong tentang umroh, rukun umroh itu ada 4 guys. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tapi tidak hanya sekedar niat, kita juga harus menaati aturan-aturan ihram. Seperti contohnya, kita harus memakai baju ihram sesuai syariat, dan ada juga larangan-larangan ihram yang nggak boleh kita langgar, seperti berikut ini. Larangan-larangan ihram ini berlaku sampai kita selesai melakukan ibadah haji atau umroh ditandai dengan tahalul atau menggunting rambut. Jadi setelah tahalul kita sudah boleh bebas berpakaian selain ihram dan juga bebas pakai sabun, wewangian, dan sebagainya. Hal yang perlu diingat adalah niat ihram harus dilakukan sebelum masuk ke kota Mekah ya guys, di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah bernama tempat mikot. Tempat mikot itu macam-macam ya, tergantung dari mana kamu datang. Nah kalau aku sudah niat ihram di atas pesawat. Waktu itu mikotnya di atas kota Yalamlam. Sedangkan untuk haji gelombang pertama nih, yang dari Indonesia langsung menuju ke Madinah terlebih dahulu, mereka mikotnya di tempat yang bernama Bir Ali. Jadi ketika mereka hijrah nih dari Madinah menuju ke Mekah, mereka berhenti dulu di Masjid Bir Ali untuk niat ihram di sana. Penjelasan ini tolong diingat baik-baik ya guys, karena di sepanjang video aku akan banyak membahas istilah tentang mikot, ihram, tahalul, dan sebagainya. Oke? Lanjut, setelah rukun umroh yang pertama tadi ihram, rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Kemudian setelah tawaf ada sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali perjalanan. Lalu rukun umroh yang terakhir adalah tahalul, yaitu menggunting rambut. Nanti akan aku jelasin satu-satu lebih lanjut sambil aku menceritakan tentang pengalaman umroh wajib. Jadi hari pertama nyampe Mekah itu jadwalnya memang padat ya guys. Nggak ada waktu untuk jet lag karena kita begitu nyampe harus langsung menuju ke Masjidil Haram umroh wajib supaya nggak kelamaan dalam keadaan ihram. Takutnya kan batal terus kena dam atau kayak gimana ya kan. Jadi memang kita harus benar-benar menyiapkan tenaga yang ekstra, stamina yang prima deh pokoknya. Nah, untuk pakaiannya tentu saja umroh ini menggunakan baju ihram ya. Lalu aku juga menggunakan kerudung merah. Nah, ini bukan maksudnya Indonesia banget ya, merah putih. Tetapi merah ini memang slayer penanda rombongan yayasan aku. Jadi supaya kalau nyebar itu cepet ketemunya, cepet berkumpul lagi dengan rombongannya. Barang yang aku bawa. Nah, pertama aku bawa tas lempang ini yang dari Kemenak. Ini berisi dompet, ID card. Ini wajib banget ya bawa ID card ini kemana-mana. Terus buku doa-doa, tasbih, kacamata hitam, dan power bank. Sayangnya tas lempang ini menurutku terlalu kecil guys, jadi aku bawa tambahan berupa tas ransel serut seperti ini. Tas ransel serut ini aku isi dengan botol air minum, sajadah, dan plastik. Plastik ini bakalan aku isi dengan sendal, nanti ketika masuk masjid sendalnya aku taruh di situ.
Memang kebanyakan jamaah itu menyimpan sendalnya masing-masing di tas, karena kalau taruh di rak sepatu itu takutnya nanti pulangnya repot cari-cari ada di mana posisi sendalnya, kemudian ya supaya lebih aman aja gitu. Nah, karena aku berdua mama, jadi aku hanya bawa satu tas ransel serut untuk kita berdua. Ya, jadi itulah barang bawaan aku setiap ke masjid guys. Barang yang hampir gak pernah aku keluarin tuh dari tas. Singkat cerita, sampailah aku di Masjidil Haram. Cuacanya waktu itu ya nggak terlalu terik ya, karena masih jam 6:30 pagi, mataharinya masih malu-malu lah. Tapi hawanya itu udah panas. Ya mungkin malum ya, masih peralihan antara Indonesia dengan Arab Saudi. By the way, ini adalah kali pertamanya aku pergi ke Masjidil Haram ya. Dan begitu sampai sana, Masya Allah, hati ini bergetar banget. Karena masjidnya tuh, waduh, megah banget ya, gede banget masjidnya guys, dan banyak banget orang-orang di situ, umat muslim dari berbagai belahan dunia datang untuk satu tujuan, yaitu beribadah dan mengagungkan nama Allah. Di situ aku ngerasa kecil banget ya, cuma manusia tuh nggak ada apa-apanya, dan di situ juga semangat beribadahnya tuh kental banget guys. Semangat untuk berlomba-lomba melakukan ibadah, untuk sholat di Masjidil Haram itu kerasa banget. Kemudian masuk ke dalam masjid, ngelihat Ka'bah, tambah ambiar aku, subhanallah, masya Allah. Yang biasanya aku ngelihat Ka'bah itu cuma di sajadah guys, di sajadah. Nah ini kiblatnya umat muslim dari seluruh dunia ada di depan mata aku. Ya Allah, masya Allah, ternyata gede juga ya Ka'bah ini ya. Ketika kami melafalkan doa melihat Ka'bah untuk yang pertama kali, itu kayaknya hampir semua anggota jamaah kita meneteskan air mata sambil berdoa itu. Kemudian kita langsung menuju ke tempat tawaf. Selain jamaah lansia yang menggunakan kursi roda, kami semua tawaf di lantai dasar. Udah hampir jam 7 dan matahari juga udah mulai panas, tetapi lantai marmer di tempat tawaf itu masih sejuk guys. Katanya memang marmernya itu marmer khusus yang bikin lantai tawaf tetap sejuk, jadi nyaman untuk dilalui tanpa menggunakan alas kaki. Nah, selama tawaf ini kita harus menjaga wudhu guys. Jadi kalau wudhunya batal itu harus mengulangi dari awal. Tapi ada satu pengecualian toleransi nih guys, yaitu kalau biasanya wudhu kan kalau bersentuhan dengan yang bukan muhrim itu batal. Tetapi pada saat tawaf, karena tempat tawaf itu tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, tuh kita semua gabung, makanya kalau nggak sengaja menyentuh yang bukan muhrim itu tidak apa-apa, nggak batal. Karena ini musim haji, jadi jumlah pengunjung Masjidil Haram jauh lebih banyak daripada biasanya. Di rombongan kami, jamaah laki-laki berbaris di pinggir mengelilingi jamaah perempuan yang ada di tengah. Jadi jamaah perempuan nih kita-kita tidak terdesak oleh jamaah negara lain yang berpostur lebih besar daripada orang-orang Indonesia. Karena ini rombongan besar juga, satu yayasan waktu itu sekitar 100 orang lebih ya. Jadi suara pemandu di depan tuh yang memandu doa-doa udah nggak kedengeran oleh kita-kita yang ada di belakang. Sehingga kita-kita nih pada doa sendiri-sendiri atau doa berkelompok dengan orang-orang yang sebaris dengan kita. Jadi penting banget tuh kita bawa buku doa masing-masing. Setelah 7 putaran tawaf, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Disitulah momen yang paling indah, paling sakral menurutku, karena disitulah doa, air mata itu semua tumpah. Pada saat sujud di sholat itu aku benar-benar merasa kecil, nggak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Sayang sholat sunnah 2 rakaat ini nggak boleh lama-lama ya, karena harus gantian dengan jemaah lain, soalnya space-nya itu sangat terbatas. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, kita langsung beranjak menuju ke tempat sa'i. Pada pelaksanaan sa'i ini tidak diharuskan bersuci, jadi sudah boleh tuh batal wudhu. Sa'i ini tempatnya masih di dalam Masjidil Haram, tempatnya sejuk sekali. Kita mulai start di Bukit Sofa, dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali perjalanan, begitu pula sebaliknya. Jadi bolak-balik selama 7 kali, bukannya bolak-balik itu dihitung 1 ya, tapi bolak-balik itu 2. Jadi mulainya di Bukit Sofa, selesainya di Bukit Marwah. Jarak antara Bukit Sofa dan Marwah itu sekitar 405 meter dan perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Kecuali di area yang di atas langit-langitnya itu ada neon berwarna hijau. Nah, di area itu khusus untuk laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan perempuan berjalan seperti biasa. Di beberapa titik tempat sa'i disediakan keran air zam-zam. Jadi kami beberapa kali berhenti untuk beristirahat dan minum.
seger banget air zam-zam. Gak lupa kami isi penuh botol air minum untuk dibawa pulang ke hotel. Oh ya, sebenarnya di hotel ada banyak kok air minum, tenang aja. Tapi bukan air zam-zam ya, air biasa. Setelah selesai 7 kali perjalanan antara Bukit Sofa dan Marwah, sampailah kita di rangkaian terakhir umroh, yaitu tahalul atau menggunting rambut. Bagi laki-laki disunahkan untuk mencukur habis rambutnya, tetapi boleh untuk menggunting beberapa helai rambut saja. Sementara untuk perempuan cukup menggunting beberapa helai rambut sepanjang 1 ruas jari. Sedangkan yang tidak punya rambut, pencukuran dilakukan secara simbolis saja dengan menempelkan pisau cukur di atas kepala. Terus yang boleh menggunting rambut untuk tahalul hanya orang yang sudah ditahalulkan terlebih dahulu. Jadi orang pertama di rombongan kami yang tahalul itu minta tolong diguntingkan rambutnya kepada rombongan lain. Kadang juga kita minta tolong ke orang-orang asing gitu. Dengan tahalul ini berakhirlah seluruh prosesi umroh dan jamaah sudah bebas dari larangan ihram. Yeay! Tapi guys, karena kami melakukan tata cara umroh haji seperti ini, kami diharuskan membayar dam berupa menyembelih 1 ekor kambing. Hah? Kok bisa? Kenapa? Jadi pelaksanaan haji itu dibagi menjadi 3 macam guys. Ada haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiron. Yang pertama aku jelasin tentang haji tamatu dulu ya. Haji tamatu ini adalah yang paling umum dilakukan oleh jamaah haji asal Indonesia, termasuk aku. Jadi yang tadi tata cara yang aku ceritain itu merupakan haji tamatu. Setibanya kami di kota Mekah, kami langsung melaksanakan umroh wajib. Umroh wajib yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, setelah tahalul ini kan kita sudah bebas tuh dari larangan ihram. Tetapi nanti pas puncak haji kan kita diharuskan wukuf di Arafah menggunakan ihram ya kan. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah kami niat ihram lagi sampai tahalul pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah tahalul haji itu barulah kita bebas lagi dari larangan ihram. Kemudian yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad ini pelaksanaannya begini. Awalnya sama, mikot dari luar kota Mekah. Dan setibanya di kota Mekah, mereka melakukan tawaf, sholat sunnah, sa'i, tapi habis itu udah nggak tahalul tuh. Mereka akan terus menggunakan ihram dan menjaga larangan ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah saat tahalul haji. Nah, setelah itu baru boleh bebas dari larangan ihram. Kemudian setelah prosesi haji selesai, mereka melaksanakan umroh secara terpisah. Mereka akan keluar dari kota Mekah lagi, ambil mikot di tempat lain, kemudian kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Seperti itu haji ifrad. Dan yang ketiga adalah haji qiron. Di haji qiron ini, umroh dan haji dilakukan dalam satu niat ihram. Pertama, mereka niat ihram di tempat mikot di luar kota Mekah. Kemudian masuk Mekah, mereka melakukan tawaf, sholat sunnah, sa'i, tetapi sama dengan haji ifrad, mereka tidak tahalul. Tahalulnya nanti setelah tanggal 10 Zulhijjah, tahalul haji, baru mereka terbebas dari larangan ihram. Perbedaannya dari haji ifrad, mereka tidak melakukan umroh lagi, karena umrohnya sudah jadi satu dengan haji. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Kalau kalian mau lebih tahu detail beserta dalil-dalilnya, bisa tanya ke ustadz masing-masing. Nah, di antara ketiga jenis haji tersebut, yang paling nyaman tentu saja merupakan haji tamattu. Karena haji ifrad dan qiron itu sama-sama harus menjaga ihram dari mulai datang di Mekah sampai selesai puncak haji tanggal 10 Zulhijjah. Tentu saja ini berat banget ya. Aku aja yang menjaga ihram cuma beberapa jam aja ngerasa cukup sulit. Nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh pakai sabun wangi, terutama nih nggak boleh kelihatan aurat walaupun kepada sesama muhrim. Kalau larangan ihram dilanggar, kita harus bayar dam. Tentu saja itu cukup membuat was-was ya. Selain itu, untuk jamaah laki-laki tentu cukup berat jika menggunakan pakaian ihram yang tidak berjahit itu selama berhari-hari sampai puncak haji tanggal 10 Zulhijjah. Kebayang ya? Konsekuensinya, untuk jamaah haji tamattu dan qiron itu diharuskan membayar dam atau denda berupa 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, bisa diganti dengan puasa selama 10 hari. Tetapi denda yang dikeluarkan oleh jamaah haji tamattu dan qiron itu merupakan bentuk rasa syukur ya, bukan merupakan bentuk pelanggaran atau untuk menutupi kekurangan. Jadi karena kami melakukan haji tamattu, kami membayar dam berupa 140 rial ya kalau nggak salah waktu itu. Uangnya dikoordinir di ketua regu dan kemudian mereka membelikannya secara bersamaan. Kalau di Indonesia kan kita bisa milih sendiri ya kambingnya yang gemuk kayak gitu.
Tapi kalau di sini nggak, kita tutup mata aja deh mereka yang beliin sendiri. Tapi nanti pada tanggal 29 Juli 2019 kita akan menyaksikan langsung proses penyembelihan kambing-kambing dam kita. Kambing-kambing dam. Jadi pada tanggal itu kita melakukan city tour nih di sekitar kota Mekah. Kita akan ke Arafah, Mina, dan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah bukit tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Setelah itu kita ke tempat penyembelihan hewan untuk menyaksikan langsung bagaimana sih proses penyembelihan kambing di Arab Saudi gitu guys. Nah ini akan kita saksikan di episode selanjutnya ya. Jadi stay tune terus di channel aku Shining Shine. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif yang lainnya. Bye-bye.